Dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, bangsa Ibrani menyaksikan sebuah awan tebal yang tidak biasa, melayang di atas gunung Sinai. Mereka tidak mengetahuinya bahwa di balik awan tebal itu terdapat sebuah pesawat dengan makhluk luar angkasa di dalamnya, yang selama ini telah membimbing Nabi Musa dalam membebaskan bangsa Ibrani dari perbudakan di Mesir. Di puncak gunung Sinai itu, makhluk luar angkasa menyampaikan pesan melalui Nabi Musa agar bangsa Ibrani mengasihi Tuhan Yang Esa dengan penuh kesadaran dan juga mengasihi sesama manusia selayaknya diri sendiri. Kejadian itu dicatat dalam kitab Taurat Shemot, atau yang dikenal sebagai kitab Keluaran yang berisikan 10 perintah Tuhan. Sekitar 400 tahun berselang setelah wafatnya Nabi Musa, bangsa Ibrani yang sudah menyebar di wilayah Kanaan menginginkan agar semua suku-suku Ibrani bersatu untuk membentuk satu kerajaan mengikuti seperti bangsa-bangsa lainnya. Walaupun mereka telah diperingatkan oleh imam mereka Nabi Samuel bahwa jika mereka membentuk kerajaan dan memiliki raja manusia, maka Tuhan tidak akan menolong atas penindasan yang akan dilakukan oleh raja-raja terhadap mereka. Pada sekitar tahun 1080 sebelum Masehi, bangsa Ibrani pun mendirikan kerajaan dengan raja pertamanya yang bernama Saul. Peperangan di antara bangsa untuk menaklukkan wilayah bangsa lain di masa lalu adalah tindakan yang lazim terjadi. Selama kepemimpinan Raja Saul, peperangan demi peperangan terjadi antara bangsa Ibrani dan bangsa-bangsa tetangga mereka. Salah satu bangsa yang dinamakan Filistin yang menguasai wilayah pesisir selatan Kanaan ingin meluaskan hegemoninya ke wilayah Kanaan lain yang telah didominasi oleh suku-suku Ibrani dan telah menjadi salah satu musuh yang tangguh bagi bangsa Ibrani. Dalam salah satu peperangan dengan bangsa Filistin, Raja Saul beserta seluruh keluarganya terbunuh. Para suku Ibrani kemudian mengangkat David atau Daud dalam tradisi Islam untuk menjadi raja mereka karena kecakapan beliau dalam peperangan dan kemenangan beliau dalam pertarungannya melawan seorang raksasa dari bangsa Filistin yang bernama Goliat. Di masa Raja Daud, bangsa Ibrani pada akhirnya dapat mengalahkan bangsa Filistin. Beliau juga menetapkan kota Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Ibrani setelah menaklukkan kota itu dari bangsa Yebus. Setelah Raja Daud mangkat, kerajaan Ibrani diteruskan oleh putra kedua beliau yang bernama Solomon atau Sulaiman dalam tradisi Islam. Di masanya, kerajaan Ibrani menjadi makmur dan menjalin hubungan yang cukup damai dengan bangsa-bangsa lainnya. Beliau juga membangun sebuah kuil suci yang dikenal dengan nama Kuil Sulaiman yang digunakan untuk menyimpan tabut perjanjian Nabi Musa. Hanya saja di masa Raja Sulaiman banyak orang-orang Ibrani yang terasimilasi dengan penduduk Kanaan sebelumnya atau terpengaruh bangsa lainnya telah menjadi penyembah berhala. Sekitar 400 tahun setelah masa Raja Sulaiman, setelah diterpa konflik perpecahan, pengkhianatan, dan perang saudara, kerajaan Ibrani pun runtuh ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Ibrani terakhir ditaklukkan oleh Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia melalui peperangan yang brutal. Banyak orang Ibrani yang tertawan dan kemudian diasingkan ke wilayah Babilonia. Salah satunya adalah seorang imam bangsa Ibrani yang bernama Yehezkiel. Dalam masa pengasingannya di Babilonia, beliau telah menubuatkan akan kehancuran kota Yerusalem dan kuil Sulaiman yang dicatat dalam kitab Yehezkiel. Di dalam kitab itu juga diceritakan bagaimana suatu ketika Nabi Yehezkiel melihat sebuah pesawat luar angkasa di langit, yang beliau deskripsikan sebagai awan besar bercahaya cemerlang dengan 4 makhluk hidup berbentuk seperti manusia di dalamnya. Walau penampakan pesawat milik makhluk luar angkasa di masa kini sudah semakin sering terlihat dengan disertai bukti-bukti modern berupa foto dan video,
Tetap saja masih banyak orang yang tidak mempercayai adanya makhluk lain selain manusia di jagat raya ini. Di masa lalu, bukti mengenai adanya makhluk luar angkasa telah dikisahkan pada cerita-cerita rakyat dan kitab suci. Hanya saja, dikarenakan masih belum majunya pemahaman orang masa lalu mengenai teknologi dan fenomenanya, maka mereka memahaminya sebagai dewa, malaikat, atau Tuhan yang turun dari langit. Seorang medium bernama Barry Strom telah memediumisasi roh Nabi Yehezkiel, yang ia videokan dalam link yang disematkan pada deskripsi. Dalam sesi mediumisasi itu, roh Nabi Yehezkiel bercerita bahwa makhluk luar angkasa yang beliau jumpai menyampaikan bahwa mereka ke bumi untuk membantu manusia. Mereka berasal dari tempat yang sangat jauh, di mana di sana mereka juga menyembah Tuhan yang Esa. Dan suatu saat nanti umat manusia akan memahami bahwa setiap makhluk di alam semesta menyembah Tuhan yang sama. Mereka juga menyampaikan agar Nabi Yehezkiel menuliskan kata-kata yang diinginkan oleh Tuhan kepada manusia, bahwa Tuhan ingin umat manusia hidup dalam damai dan saling mengasihi antara sesama manusia.